Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Halimah dengan nomor NPM 2306010146. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maktum Langkat. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Sakura Alwina MPD. Berikut videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah materi dengan judul mengidentifikasi perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan proses belajar dan hasil belajar. Nah, baik. Nah, di sini setiap individu atau setiap peserta didik adalah individu-individu yang unik. Sehingga cara belajar dan hasil belajar mereka tidak selalu sama ataupun dapat berbeda. Perbedaan individu inilah yang menyebabkan adanya perbedaan dalam sebuah proses belajar maupun hasil belajar peserta didik masing-masing. Nah, perbedaan individu dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya adalah kemampuan intelektual, yaitu tingkat kecerdasan para peserta didik atau siswa yang berbeda-beda. Ada siswa yang cepat memahami pelajaran dan begitu juga sebaliknya. Ada siswa yang lambat dalam memahami proses pembelajaran. Nah, hal ini juga dapat mempengaruhi kecepatan dan hasil belajar siswa masing-masing. Selain itu, dalam perbedaan gaya belajar peserta didik yang berbeda, sebagian siswa lebih mudah belajar dengan cara melihat atau dengan cara visual. Ada juga siswa yang belajar dengan cara mendengar atau auditory. Atau ada juga siswa yang melakukan belajar dengan cara langsung atau bisa disebut juga dengan kinestetik. Nah, jika metode pembelajaran tidak sesuai dengan karakteristik siswa yang berbeda-beda ini, maka dapat dikatakan bahwa proses belajar mengajar pada siswa menjadi kurang optimal dan juga hasilnya akan menjadi berbeda. Lalu, perbedaan minat belajar siswa ini juga sangat berpengaruh. Siswa yang memiliki minat yang tinggi terhadap suatu mata pelajaran, biasanya siswa tersebut lebih bersemangat dan aktif, sehingga hasil belajar mereka dapat meningkat lebih tinggi daripada siswa yang tidak minat dalam proses belajar. Nah, faktor lainnya juga adalah motivasi belajar siswa. Nah, siswa dengan motivasi yang tinggi akan lebih bekerja keras dalam proses belajar. Meskipun materi tersebut bisa dikatakan sulit ataupun lebih sulit dari yang mereka pahami. Sebaliknya, siswa dengan motivasi yang rendah, siswa akan lebih menjadi jenuh, bosan, dan juga cepat menyerah. Sehingga hasil belajar mereka pun kurang optimal dan kurang baik. Nah, ada juga perbedaan latar belakang keluarga dan lingkungan. Nah, di perbedaan latar belakang dan juga keluarga, seperti adanya dukungan orang tua, ekonomi, motivasi, dan juga lain sebagainya. Nah, lingkungan tempat mereka berada itu juga dapat mempengaruhi. Misalnya kesempatan atau kenyamanan dalam lingkungannya itu juga dapat mempengaruhi proses hasil belajar peserta didik atau siswa. Nah, dengan memahami adanya perbedaan individu, sebaiknya guru dapat menyesuaikan berbagai strategi, metode, serta media pembelajaran agar semua siswa lebih dapat belajar secara optimal, secara baik, dan secara struktur dengan baik agar hasil proses belajar ini dapat dikatakan lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk saya, untuk orang lain, dan untuk yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.